Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan membahas mengenai gerak vertikal ya. Ini pertemuan kelima kita. Gerak vertikal tuh gerak yang ini ya. Sorry. Nah, jadi gerak vertikal tuh yang ini nih. Nah, jadi disumbu ini nih. Kalau ini horizontal, kalau ini gerak vertikal. Oke, nah sebenarnya gerak vertikal ini adalah turunan dari gerak GLBB ya. Jadi kan kemarin udah belajar tentang GLBB. Kan di GLBB itu ada rumusnya, yang pertama ini S sama dengan V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S atau 2X ya. Oh ini X ya. Kemudian VT sama dengan V0 tambah AT. Oke, ini bukan S tapi X. Di minggu lalu kita pakainya X. Nah, gimana kalau misalnya digerak vertikal ke bawah? Ketika gerak vertikal di bawah itu maksudnya adalah satu benda yang dilempar. Jadi dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal V0 tertentu. Jadi V0-nya nggak sama dengan 0 ya. Jadi kamu ngelempar, jadi V0-nya nggak sama dengan 0. Kecepatan gerak vertikal ke bawah itu nanti dia arah positif, sehingga pada gerak vertikal ke bawah itu dia A-nya, percepatannya tuh dia sama dengan G. Jadi dia dipercepat oleh gravitasi. Kan semakin lambat, semakin ke bawah, semakin ke bawah kan dia semakin kenceng kan. Gara-gara ada gravitasi ya. Nah, nanti si X-nya berubah jadi H, ini cuma simbol aja. Ya, V0T ini setengah. Nah, A-nya berubah jadi G karena tadi kan A-nya sama dengan G di sini kan poinnya. Nah, itu rumus yang pertamanya. Kemudian di rumus yang yang ini jadi yang ini ya. Nah, yang ini itu adalah rumus dari yang ketiga ini. Jadi VT-nya sama dengan V0 tambah GT ya. Jadi A-nya itu berubah jadi G gitu kan. Kemudian di sini VT kuadrat, V0 kuadrat 2GH itu didapat dari rumus yang kedua ya. Jadi si X-nya berubah jadi H, A-nya berubah jadi G. Jadi kayak gini lah. Ya, ini tinggal diganti ini aja sih. Nah, ini nanti kalian nggak perlu hafal, yang penting kalian memahami ini apa ya. Sehingga ketika ngerjain soal, kamu tahu apa yang kamu punya, yang ditanya ini apa, terus menggunakan rumus yang mana. Ini penerapan dari GLBB. Oke, selanjutnya, ini saya copy dulu. Karena di yang selanjutnya nih, nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan kita melempar sebuah benda ke sebuah sumur, kemudian dengan kecepatan mula-mulanya 9, berarti ini adalah V0. Sorry, sebentar. Ini 9 itu V0. Kemudian ada T 3 second. Ya, jadi ternyata menyentuh permukaan air setelah 3 second, itulah kedalamannya. Nah, berarti jadi H atau S atau X ya, sorry. Nah, ini rumusnya kayak gini, tinggal dimasukin aja. V0-nya di sini 9, T-nya 3 gitu kan. Jadi ini kayak gini. Setengah GT kuadrat. Nah, G ini di sini diketahui G-nya 10. Ya, ini adalah G. Setengah GT kuadrat. Kemudian dapatlah H-nya segini ya. Kalau ditanyain itu kedalaman. Kalau ditanyain kecepatan benda saat mengenai dasar sumurnya, berarti Vt sama dengan V0 GT. V0-nya adalah 9, G-nya 10, terus ini T-nya 3 ya. Di sini plus karena tadi A-nya adalah plus G. Ya. Oke. Itu untuk nomor contoh soal untuk gerak jatuh ya. Yang dilempar gitu. Jadi V0-nya enggak 0. Nah, selanjutnya gerak jatuh bebas. Bedanya adalah kalau gerak jatuh bebas, jadi sama kayak dari ketinggian tertentu, tapi kecepatan awalnya sama dengan 0. Jadi kalau yang tadi itu dilempar, kalau ini tiba-tiba jatuh gitu. Jadi V0-nya tuh 0. Tapi nanti lama-kelamaan kan makin kenceng tuh karena dia dipercepat oleh gravitasi kan. Jadi A-nya tuh G. Jadi nanti persamaan itu, yang ini nih, yang persamaan GLBB ini, nanti bakalan, sebentar. Jadi bakalan
si H-nya kan tadi si X ini ya. Tadi si X-nya berubah jadi H. Nah, V0-nya itu 0 ya. Bagian ininya 0, jadinya ntar jadi setengah. Ya, jadi di sini harusnya ada kan jadi H sama dengan V0T gitu. Cuman ini 0 karena V0-nya 0 ditambah dengan setengah GT kuadrat. Sehingga sisanya ini ya. Begitu juga dengan ini, V0-nya 0 gitu ya. Jadi ini 0, terus ini juga 0, ini juga 0. Jadinya kayak gini semua. Nanti tinggal dirubah A-nya jadi G ya. Jadi rumus-rumus ini itu sebenarnya dari sini. Ya, nggak perlu dihafal, yang penting mau tahu aja pemakaiannya di mana. Nah, contoh soalnya, jadi sebuah bola dilepas jatuh bebas. Nah, jadi ciri khasnya kalau bola jatuh bebas itu ada istilah dilepas dengan jatuh bebas ya. Nanti dengan demikian tersirat tuh V0 itu 0 ya. Dari ketinggian 60 hitunglah posisi dan kecepatan bola saat setelah 2 detik. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau gerak vertikal, ini angkanya kayak gini ya, tinggal dimasukin. Tapi cuman di sini G-nya pakai yang 9,8. Jadi G-nya itu ngikutin di soal ya. Kalau misalnya 10 ya 10, kalau yang 9,8 ya 9,8. Cuman kalau misalnya di soal yang nggak diketahui, pakai yang 10 aja. Tapi kalau misalnya diketahui 9,8, ya 9,8. Nah, selanjutnya di sini masukin ke rumus ini setengah GT kuadrat buat nyari H-nya. G-nya 9,8 dengan T-nya 2 gitu kan, karena di sini udah diketahui T-nya 2, didapat. Buat nyari VT-nya juga gitu, GT ya, G-nya 9,8, T-nya 2. Nah, sekarang gerak vertikal ke atas. Nah, kalau gerak vertikal ke atas berarti dia naikkan. Nah, nanti lama yang jelas di sini V0-nya nggak 0 karena perlu kecepatan awal kan. Kan dia dilempar, pasti dia punya kecepatan awal. Tapi lama kelamaan dia direm habis sampai puncaknya di sini gitu ya. Nah, makanya di sini VT-nya atau V akhirnya itu 0 ya. Nah, dia diperlambat dengan minus G. Nah, makanya di sini A-nya minus G ya. Terus V0-nya tentu nggak 0. Nah, di sini oh ini kalau ini sampai puncak ya, sorry. Ini kalau dia sampai puncak. Jadi VT-nya sama dengan 0 tuh kalau sampai di atas sampai puncak gitu, sampai titik tertinggi. Tapi kalau nanyain kecepatan fungsi H-nya, ya dimasukin aja VT-nya gini gitu. Ya, jadi nanti yang rumus GLBB tadi, nah yang ini. Oke, sebentar. Wah, sebenarnya. Oh, bayangan saya hapus ya. Nah ini. Nah ini. Tadi kan kalau yang tadi ya, ini V0-nya jelas nggak 0 ya. Ketika naik jadi A-nya minus G. Oke. Nah nanti tinggal diganti aja tuh. Si A-nya itu minus G, terus X-nya berubah jadi H gitu kan. Ya, dot lah persamaan-samaan ini. Kenapa minus G? Karena tadi ya, dia diperlambat ya. Kan kalau diperlambat kan dia A-nya minus kan. Di pertemuan minggu lalu. Oke. Nah, di sini dikasih clue nih. Kalau misalnya soalnya mencapai titik tertinggi, maka benda akan berhenti sesaat. Jadi VT-nya 0 ya. Jadi ketika di sini di puncaknya atau titik tertinggi itu VT-nya sama dengan 0. Kemudian balik lagi ke bawah. Nah, ketika dia balik lagi ke bawah berarti dia gerak jatuh bebas ya, karena V0-nya 0. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Dia ada bola dilemparkan ke atas, kecepatannya 20. Hitung ketinggian maksimum, berarti nyari X max ya. Atau H. Nah, di sini H. Nah, di sini dan maksimum yang dicapai bola dan lama bola tersebut berada di udara sebelum kembali ke tangan pelempar. Nah, di sini nih, di sini kita menghitung ketinggian maksimum bola pakai rumus yang kedua. Karena di sini kalau di di maksimum VT-nya tuh 0 ya. V0-nya 20, kita mau nyari H ya, berarti pakai rumus yang kedua. Karena kalau misalkan kalian lihat, nah yang ini, atau coba ya, ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa kalau misalnya kita crop yang ini sebentar ya. Jadi kenapa sih pakai rumus yang ini gitu? Nah, di sini ada rumus-rumusnya yang tadi ya. Nah, ini. Nah, kamu identifikasi tuh, kamu punyanya apa? Berarti V0, VT kan. Kemudian di sini udah itu doang. Kamu mau nyari H maksimum, berarti kamu cari rumus yang ada H-nya. Bisa yang ini, bisa yang ini. Ya, kalau yang ini nggak bisa, kan gitu. Nah, selanjutnya kalau kamu pakai yang pertama, kamu perlu T. Kamu punya T nggak di yang kamu punya? Nggak punya. Oh, ternyata nggak bisa.
berarti pakai yang ini gitu. Makanya rumus yang digunakan ini ya. Jadi cara menggunakan rumusnya itu disesuaikan dengan apa yang kalian punya. Oke, di sini tinggal dimasukin VT-nya 0, V0-nya 20 dikuadratin di minus 20H. Nah, ini cara penurunannya ini ya. Berarti 0 sama dengan 20 kuadrat itu 400 minus 20H ya, 2 kali 10H, 20H kan. 20H-nya pindah ke sebelah kiri jadi plus 20H sama dengan 400. Berarti hanya adalah 400 dibagi dengan 20 alias 20 meter ya. Jadi jawabannya ini 20 meter. Nah, untuk mencari waktu yang dibutuhkan mencapai, karena gini, berada di udara sebelum kembali ke tangan lempar, berarti kan waktu naik sama waktu turun. Sebenarnya teorinya adalah waktu naik sama dengan waktu turun ya, karena gaya gesekan udaranya diabaikan. Jadi kalau di kenyataan tentu beda ya. Waktu naik lebih lebih itu harus diturunin dulu kayaknya. Jadi kalau misalnya gaya gesekan udaranya diabaikan, waktu naiknya sama dengan waktu turunnya. Nah, di sini kita mau nyari nih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Oke, berarti pertanyaannya adalah sekarang ya si T ya. Jadi kita cari nih ya. Kita mau nyari T nih, kan gitu. Nah, yang kita punya berarti kita mau nyari T, berarti ya cari yang ada T-nya ini sama ini. Nah, yang ini nggak bisa berarti kan. Terus kalau yang ini, oh ini persamaannya ribet ya. Kita sebenarnya punya semua nih, V0 ada gitu kan, tapi ribet ya. Oke, ini aja ya. PT-nya 0, V0-nya 20, G-nya ada 10 gitu kan. Jadi di sini dimasukin rumus yang ini ya, makanya digunain pakai rumus yang ini. Kemudian dimasukin VT-nya 0, 20, nanti dari sini kan dapat 20 sama dengan minus 10T sama dengan 0. 10 minus 10 T-nya pindah ke sebelah kiri jadi 10 T sama dengan 20, berarti T-nya adalah 2 second. Dari 20 dibagi 10 ya. Jadi pas pindahnya 10, pas pindah ke sini karena hubungan dengan si T-nya perkalian, itu jadi pembagian. Gitu. Nah, tadi 2 detik. Tadi saya bilang waktu naik itu sama dengan waktu turun. Ya, jadi ketika totalnya, T total gitu ya, itu sama dengan 2 kali T naik ya. Jadi tinggal ya 2 kali dikali dengan 2 ya, berarti 4 gitu. Kalau dia ngitung satu lagi gitu. Oke, tapi nanti pas di ujian ya mau pakai ini mau ini ya sama aja. Lebih simple ini sih. Ya, konsepnya juga dapat. Oke, itu adalah gerak vertikal ke atas dan digabung dengan gerak jatuh bebas ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya? GUI-nya. Nah, di sini wah ini GUI-nya itu komplit ya. Ini kalkulator, ini Kalvis itu kalkulator fisika untuk gerak vertikal. Jadi dibagi 3, ada vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas. Di sini masing-masing inputnya rata-rata sama sih, kecuali gerak jatuh bebas dia ada H0-nya ya. Gerak vertikal ke bawah juga harusnya ada H0 nih. Ini dia harusnya ada H0 ya. Oke, nah di sini nah ini penggunaan radio button. Mungkin di minggu depan saya bakalan demo. Kalau sekarang mungkin tugas aja dipelajari aja ya. Jadi di sini radio button. Nah, di sini tuh ada panel ini ya. Nah, panel ini tuh adalah button group sebenarnya. Jadi button group itu adalah coba kita mungkin MATLAB-nya kita buka. Coba kita nunggu. Jadi button group itu ketika kita ngelik si VT, si HT-nya otomatis nggak keklik. Ya, tapi kalau misalnya nggak pakai button group, HT sama VT-nya masing-masing bisa apa namanya? Bisa ke klik dua-duanya gitu ya. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Nah, misal ya di gini, ini radio, ini radio button ya, ini radio button. Misalnya ini saya buka tadi lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, wah ini asal aja lah ya. Oke. Nah, hasilnya gini tuh. Tuh dan ini bisa diklik dua-duanya tuh. Hati-hati. Ya, dan itu nggak boleh, tentu aja pas ngodingnya beda jadinya. Nah, biar nggak gitu, jadi digunakanlah apa namanya? Button group. Nah, ini yang di sebelah sini. Button group. Jadi ketika di button group, jadi dia dikumpulin dalam button group, nah kayak gini, ya. Terus, tapi dia ke belakang mana ya?
Oh, ini aja digeser aja deh. Jadi ini button group. Nah, si radio buttonnya dimasukin ke sini. Nah, gini. Nah, ya. Nah, ketika ada gabung di button group, nanti dia cuman bisa kepilih satu doang tuh, ya kan? Jadi ketika ini satu, keklik yang lainnya udah otomatis jadi gak keklik ya. Ini adalah button group. Jadi nanti pas pengodingan penggunaan radio button dipakein button groupnya ya. Oke, kita balik lagi ke materinya. Jadi ini button group, cuman nanti button groupnya bisa diedit, tulisan button groupnya jadi ditanya gitu. Bisa tinggal di string itu title-nya diganti aja. String panelnya, title panel apa salah. Nah, oke, nah di sini juga sama button group, ini juga button group. Oke, kita cek selanjutnya. Nah, ini bentuknya ya kayak gini. Nah, untuk codingannya, jadi codingannya di sini ada 3 ya tombolnya. Ada jawab 1, 2, dan 3. Jadi di sini, oh ini di sini tagnya juga udah di ini ya. Oke, ini kayak gini. Untuk misal GVB dulu, graf vertikal ke bawah, berarti yang warna oranye. Nah, di sini inputnya tuh ada 3, V0, T, dan G. Oh, di sini ada V0, T, dan G. Ya. Nah, di sini ininya gini. Nah, kemarin saya ajarinnya num, yang mau double mau num sama aja. Nah, di sini editnya ada dia tag editnya udah diganti ya. Kalau saya kan waktu itu rekomendasiin edit satu aja gitu default kan. Kalau ini dia diganti nggak masalah ya. Yang penting disesuaikan, makanya di soal di tugas-tugas sebelumnya kan apa namanya, cantumkan tagnya biar saya tahu nih kamu tuh ngoding yang mana ya, manggil yang mana kan penting ya. Jadi ketika diganti ya boleh-boleh aja, tapi codingannya jadi disesuaikan dengan tag yang kalian punya. Nah, ini adalah ininya. Kemudian karena pertanyaannya adalah ketinggian sama kecepatan akhir, kalian pakai rumus yang ini. Ini ada rumus yang V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat ya. Kemudian di sini ada V0 tambah GT untuk rumus apa namanya, VT ya. Ini HT, ini VT. Oke, di sini di sini dia nanya A itu adalah handless HT. Nah, HT di sini tuh maksudnya ini nih, apa namanya, radio buttonnya, tagnya udah diganti ya. Kalau misalnya default radio button 1, radio button 2 gitu. Nah, terus yang diambil tuh bukan string tapi value. Jadi value ini bernilai dari value-nya di sini itu adalah 1 0. Jadi ketika diklik itu 1, ketika nggak diklik itu 0 ya. Jadi kalau misalkan si VT berarti ini si B-nya yang 0 nih. Si B-nya yang 1, kan si B ini VT kan. Jadi kalau si VT-nya yang diklik berarti yang si B-nya 1, yang ini A-nya 0 gitu. Makanya di sini pakai conditional kan, I-nya pakai if kan. Apakah A-nya sama dengan 1? Nah, kalau A-nya sama dengan 1 berarti buat output di sini itu tentang si HT semua. Ini HT jawabnya, terus di sini ada rumus. Jadi dia apa namanya? Dia pembuat gini nih, apa namanya? Ini kebetulan bukan saya yang bikin. Jadi dia kreatif nih. Nampilin apa namanya? Nampilin si rumus yang digunakan ya. Nah, ini gini cara ininya, string HT gitu bisa langsung. Atau kamu boleh jadi HT sama dengan berapa. Nah, ini tulisnya gini. Jadi printf ini sama kayak mirip-mirip sama apa namanya, C++ lah ya. Cuman dia printf kan, ini S. Kemudian nah ini rumus yang digunakannya ini. Cuman sayangnya di MATLAB tuh nggak bisa apa istilahnya, superscript. Jadi di atas T-nya tuh jadi T pangkat 2-nya ya, T pangkat 2 tulisnya gini gitu. Nggak bisa gini. Oke, begitu juga dengan yang else jika B. Berarti ini kan sebenarnya otomatis si B-nya kalau ininya A-nya sama dengan 1 berarti pakai ini, kalau enggak yang ini kan. Berarti kan kalau yang enggak berarti ini si B yang 1 kan. Jadi sebenarnya si B-nya nggak diambil, nggak masalah ya. Oke, nah ini buat yang gerak jatuh bebas. Nah, untuk di gerak jatuh bebas, rumusnya itu disesuaikan juga ya. Nanti V0B-nya sebenarnya ini enggak input sih. V0B-nya itu udah pasti 0 ya. Coba di sini input ya. Oh ya, dia dibikin 0 di sini ya. Jadi di sini sebenarnya nggak usah jadi edit ya, harus pasti aja sih. Tapi nggak apa-apa lah, ini passionnya dia gitu. Masalahnya penting mah algoritmanya benar. Jadi di sini rumus yang HTH-nya itu setengah GT kuadrat ya. Kamu cek aja di gerak jatuh bebas. Jadi ntar sintak MATLAB-nya kayak gini. Terus di sini VT-nya itu adalah GT ya, karena V0-nya 0 ya. V0 itu 0 ya. Nanti sama juga yang ini. Kayak gitu. Oke, kalau yang button ketiganya itu ada graf vertikal ke atas. Nah, di sini V0-nya tentu aja nggak 0. VT-nya di sini taruh VT-nya di input ya. Bentar.
Oh iya, VT-nya input, jadi VT-nya kecepatan akhir ya. Terus G-nya gravitasinya. Oke, nggak masalah sebenarnya. Nah, jadi ini ntar di sini kita bisa nyari waktu. Jadi di sini outputnya ada ketinggian sama waktu. Oh beda ya. Kalau tadi kan kecepatan sama ketinggian. Kalau sekarang ketinggian sama waktunya yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tersebut gitu. Oke, V0 A-nya input. Oke. Di sini ada gravitasinya juga. Nah, ini perhitungannya. Jadi rumus H-nya itu adalah V0 kuadrat minus VT kuadrat dibagi dengan 2G ya. Oh, sebentar. Kayaknya sih kebalik deh, kayaknya kebalik deh. Oh iya, ini harusnya kebalik, ini salah nih. Harusnya tuh, harusnya ya, VT kuadrat minus V0 kuadrat per 2G. Ya, saya yang ininya salah. Jadi ini harusnya VTA, V0 A. Jadi juga VTA, V0 A. Nah, nanti yang ini T-nya pakai rumus VT dikurangi V0 dibagi dengan G. Ya. Nah, ini perhitungannya, kemudian cara outputnya juga sama seperti ini. Ya. Jadi kalau radio button ya sama kayak ini, cuman untuk yang kalau mau radio button tapi pakai switch atau case gitu ya, nanti diajarinnya di depan ya. Nah ini untuk clear dan exit mah oke lah ya. Nah ini contohnya, jadi di sini stringnya itu dia ngasilin ada tulisan HT sama dengan di sini tuh angkanya gitu ya. Jadi dia masukin apa namanya string huruf dulu atau huruf dulu terus ada angkanya gitu. Bagus nih bagus ya. Nah ini rumus-rumusnya juga dimasukin sama dia. Oke, nah ini ada tugas-tugasnya ya. Jadi materinya sampai sana, graf vertikal. Nah untuk tugasnya sebuah benda yang nomor satu ya, saya jelasin mungkin keterangannya kali ya. Ini sebuah bangunan dengan ketinggian 160 meter, berarti ini adalah awalnya, ketinggian awal. Nah, dia dilempar kecepatannya 20 meter per second. Hitunglah lama waktu yang dibutuhkan. Oh, berarti nyari T ya. Nah, di sini A-nya adalah jadi di sini kamu punya H 160, kemudian kamu punya V0. Ya. Ya, berarti ini oh jadi persamaan ini ya, jadi persamaan kuadrat ya. Hmm, iya bener ya. Karena pakai rumus ini nantinya H sama dengan P0T tambah setengah GT kuadrat ya. Nanti jadi persamaan nantinya diakar-akarin gini. Ya, jadi yang kayak gini nih, tak akar. Nah, yang kayak gini. Udah belajar di matematika kan ya. Nah, nanti pakai T-nya yang positif tentunya. Ya. T-nya pakai yang positif. Oke, itu yang nomor satu. Nah, untuk nomor dua, sebuah benda dilepaskan tanpa kecepatan awal dari sebuah menara setinggi 100 meter. Nah, berarti di sini kita nomor 2 ya. H-nya 100 meter awalnya dengan mengabaikan kecepatan ke oh ini tanpa kecepatan awal. Berarti ini V0-nya 0 ya. Bedanya dengan ini V0-nya sorry kok tanda tanya sini V0-nya. V0-nya 20 meter per second kalau yang nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 tuh V0-nya 0 ya. Jadi di sini kalau nanyain hitunglah ketinggian benda yang diukur dari tanah. Oh ini H0 ya. Anggap aja H max lah ya. H max-nya. Nah, nanti untuk ketinggiannya rumusnya kayak gini berarti. H-nya itu adalah H max dikurangi dengan ini kurung V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Cuman ininya 0. Ya, jadi H max dikurangi dengan atau V0-nya di ini dulu deh. Apa namanya? Soalnya nanti di ini di nomor 3 nih, nomor 2 ini ada GUI-nya ya. Jadi V0-nya tinggal masukin 0 gitu ya. Untuk nomor 2 ya. Nah, terus T-nya di sini masukin 2 second ya. Untuk nomor 2. Kemudian kecepatannya, nah ini H-nya kan. Kecepatannya VT-nya berarti V0 plus gitu. V0-nya juga 0. Kalau di soal yang ini berarti V0-nya 0, tapi yang T-nya tinggal masukin 2. Nah, itu untuk nomor 2 ya. Jadi untuk nomor 2 V0-nya 0, tinggal dimasukin aja.
Nah, tapi untuk nomor 3, nah di sini jika seorang mahasiswa akan membuat GUI mengenai soal nomor 2 dengan GUI dan teks sesuai. Jadi kayak gini. Nah, cuman kecepatan awalnya ini dia edit ya. Jadi bukan 0 ya. Nah, jadi rumusnya ini ya. Rumus yang digunakan. Jadi inputnya adalah ketinggian awal, kecepatan awal, waktu ini, terus di sini ada radio button, ininya tentunya button group ya. Nah, hasilnya tuh sesuai dengan yang dikliknya apa. Nah, tugasnya adalah bukan menulis sintaknya, tapi di sini mahasiswa tersebut telah menulis sintak tombol hitungnya seperti kayak gini ya. Nah, tugas kalian adalah kalian analisis menurut kalian. Terus ini error ya. Jadi ada error ya. Kesalahan apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Jadi kalian analisa angka entah di algoritmanya atau entah di rumusnya atau kekurangan apanya. Tapi kalau misalnya buat ya pokoknya analisa aja, analisis menurut kalian. Saya pengen tahu juga analisisnya seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan jelas udah ketahuan kesalahannya di mana, nah yang seharusnya itu seperti apa gitu. Kalian tambahinnya apa gitu ya. Oke, mungkin untuk video yang pertemuan kelima seperti itu. Ya. Oh, sorry. Di sini H-max-nya itu istilahnya H0. Biar disamain dengan di rumus. Jadi istilah H-max-nya H0 ya. H0. Ini H0 ini input ya, ketinggian ini ya. Jadi ini itu maksudnya H0, ya ini dengan awal delphi 0, di sini T. Nah, kira-kira di sini codingan yang salahnya menurut kalian apa? Ya, ini error ya. Jelas error. Atau kalian boleh coba nanti kalian errornya apa. Oke, kalau begitu mungkin hanya begitu aja untuk pertemuan kelima. Tugasnya seperti biasa nanti akan related-nya akan dijelaskan di grup WA. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.